Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi khalqillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'idh, nasihat-nasihat dari Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Sampai pada pembahasan sebelumnya tentang tawadhu' alias rendah hati, bersikap rendah hati. Kemarin sudah kita bahas ya, dan di sini mungkin kita sambungkan dari potongan yang kemarin, di mana Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, tabi'it tabi'in, berkata, ra'sut tawadhu' thalath, kepalanya rendah hati ada 3. 1, antar dhabid-duni min syarafil majlis. Kamu rela duduk di tempat yang rendah dalam majelis. Mau jabatannya tinggi, aku ini orangnya, aku orang-orang kaya, nggak mau gabung duduk sama orang miskin. Atau aku ini jabatanku tinggi, nggak pantas aku kayaknya masuk di tempat itu. Nah, pandangan-pandangan seperti ini menunjukkan tidak rendah hati. Harus punya kerelaan duduk di majelis walaupun majelis itu terlihatnya rendah. Wa antabda'a man laqita bis salam, kamu mulai menyapa orang dengan salam. Kamu mulai sapa dulu, jangan oh dia itu muridku, aku gurunya, dia dulu muridku yang salam ke aku, misalnya gitu ya. Merasa sungkan. Atau merasa dia kan masih muda, umur 20, aku umur 50, harusnya dia sungkem ke aku dulu. Kalau tawadhu rendah hati itu enggak mandang itu. Mau dia, bahkan Rasulullah nyapa anak kecil. Rasulullah mulai nyapa anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, dipanggil anak kecil ini dengan panggilan tinggi. Wahai bapaknya Umar, belum punya anak kecil ini. Dipanggil bapaknya Umar, anaknya enggak ada. Dipanggil wahai bapaknya Umar, apa yang dilakukan burung kecil itu? Pembahasan yang di mata orang dewasa enggak penting. Ya kan? Ini burung kecil, apa bahas burung kecil? Mainannya anak kecil. Burung kecil itu dibuat mainan itu, burung. Tapi Rasulullah memulai menyapa anak kecil, memanggil dengan panggilan yang bagus, bahkan membahas sesuatu yang dipandang orang dewasa nggak penting. Tapi bagi anak kecil itu penting, itu seru. Ini gambaran gimana tawadhu itu dipraktekkan, Pak. Rendah hati ini dipraktekkan. Menyapa lebih dulu orang lain dengan salam. Tidak pandang bulu siapa orang lain ini tadi. Mau dia itu lebih muda, lebih tua, lebih terhormat, lebih kaya, lebih miskin, dia rendah hati, siapapun disapa. Yang ketiga, wa antakrahal madha was-sum'ata war-riya'a bil bir. Kamu tidak suka dipuji. Kamu tidak suka mencari ketenaran, populer. Dan kamu tidak berharap dilihat dalam kebaikanmu. Kayak kalau aku sedekah atau aku berbuat kebaikan, kudu disyuting, dipamerkan di mana-mana. Syutingnya enggak apa-apa, Pak, enggak salah syutingnya. Ditampilkan di mana-mana enggak salah sebenarnya, karena bisa untuk motivasi orang. Tapi kalau tujuannya memang agar dilihat orang, dipuji, nah ini termasuk jenis apa? Syirik kecil. Amalan yang dibarengi syirik kecil ditolak sama Allah. Diterima. Baik. Lanjut lagi dalil yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang budak perempuan dari penduduk Madinah minta tolong sama Rasul. Rasulullah pemimpin negara, yang minta tolong bukan sekedar pembantu, tapi budak, Pak. Budak itu dirinya sendiri saja tidak memiliki. Saking sekarang nggak ada budak ya Pak ya. Karena tidak ada peperangan.
Kalau ada peperangan biasanya ada budak. Budak ini rendah sekali, hina dijual belikan seperti hewan. Budak ini Pak, kedudukannya. Bahkan dalam banyak hal dia dapat setengah dari orang biasa, orang merdeka. Lah, Rasulullah menyambut, membantu budak ini, dibawa keliling sampai selesai urusannya si budak. Dibantu sama Rasulullah. Pemimpin bukan hanya bantu, pembantu. Harusnya pembantu yang bantu. Rasulullah pemimpinnya malah bantu yang jadi pembantu. Ini gambaran gimana tawadhu, rendah hati dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi. Kisahnya Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Umar ibnul Khattab, aku melihat Umar di antara dua bahunya, dua bahu sini, di punggungnya, atau mungkin di depan, antara dua bahunya, pakaiannya itu ada tambalannya 4. Sobek, gak langsung dibuang, dikasih ke orang, enggak. Beli baru, enggak. Umar ibnul Khattab, pemimpin negara. Ini sekarang presiden. Umar bin Khattab yang kekuasaannya menghancurkan kerajaan Persia, kerajaan terbesar di dunia saat itu, dan mengalahkan Romawi, diusir Romawi dari Afrika Utara dan wilayah Syam, Levian. Siapa yang melakukan? Umar, Pak. Umar pimpinan negara. Orang yang menghancurkan dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Itu pakaiannya ditambal 4. Ada tambalannya 4. Orang tawaduk seperti apa? Sampai-sampai sebegitu hidupnya sangat sederhana. Kemudian Sa'id ibnul Musayyib mengatakan, aslih taubaka wal basma syi'ta. Perbaiki pakaianmu dan pakai apapun yang kamu mau. Kita lihat sambungannya dengan hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Beliau SAW bersabda, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, pakaianlah, berpakaianlah, sedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menunjukkan kesombongan. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdih. Allah suka kalau nikmatnya ditampakkan sama hambanya. Jadi maksudnya Pak, bukan rendah hati, wis tak pakai sing elek-elek ae. Pakai baju yang jelek-jelek aja, pakai apa, rumahnya wis gak usah dibersihkan, gak usah dirapikan. Bukan gitu Pak ya maksudnya ya Pak ya. Maksudnya justru Allah suka kalau kita menampakkan wujud nikmatnya Allah kepada kita. Punya baju yang bagus, yang paling bagus yang kita punya dipakai, dikasih wewangian, rumah dirapikan saonoe. Sederhana yang dia punya tapi ditunjukkan yang paling bagus nikmatnya Allah kepada kita. Ini gambaran dalam berpakaian, makan, minum, dan juga bersedekah. Abdullah Al-Muzani mengatakan, ilbasu thiyabal muluk wa alinu qulubakum bil khasyah. Silahkan pakai pakaiannya para raja. Pakailah pakaian yang mewah, nggak apa-apa, kata beliau. Tetapi hatimu ini yang diperbaiki. Lembutkan hatimu dengan rasa takut pada Allah. Maksudnya, luarnya nggak masalah Pak. Jenengan mau pakai yang mewah, pakai mobil mewah, pakai rumah mewah, nggak masalah. Tapi kalau sampai kemewahan ini merusak isi hati, ini yang harus dihindari. Biasanya orang kebawa Pak. Aku mewah, semuanya mewah, sungkan mau masuk, kok itu ada, mohon maaf ya Pak ya, bukan menyinggung musola ini. Biasanya kadang ono musola atau masjid kayak, ini kayaknya bukan levelku deh, aku mobilku Alphard gitu, pakaianku bagus, gak pantas aku masuk itu, aku tak cari mobil yang agak masjid yang agak mewahan dikit. Nah yang seperti ini nih yang bahaya. Harusnya dia menerima apapun, dia datang bergabung dengan kaum muslimin biasa. Jangan memisah-misahkan, ini saya golongan kaum muslimin yang mewah, yang orang-orang kaya. Khusus ini orang-orang kaya. Gak mau gabung sama ini orang-orang rendahan. Yang seperti ini yang memecah belah umat. Harus dihindari. Dan kemewahan apakah boleh Pak? Tadi kita bahas, boleh atau enggak Pak? Kemewahan? Boleh. Pakai rumah mewah boleh. Mobil mewah boleh, tapi ingat semuanya akan dihisab.
Semua dihitung, kamu dapat dari mana uangnya, kamu pakai untuk apa uangnya, dihitung semuanya nanti di hadapan Allah. Tidak akan kelewat 1 rupiah pun, semuanya dihitung. Kamu dapat loh, kok ada campuran harta haram. Loh, kamu sudah dapat uang kok malah kamu pakai foya-foya. Harusnya ini bisa kamu makan sekian saja, kok kamu pakai berlebih. Kamu nggak pernah sedekah, kamu nggak pernah ngasih ke masjid, kamu nggak pernah bantu orang miskin, keluargamu sendiri nggak dibantu, hutangnya kasihan kamu nggak bantu. Nah, macam-macam, Pak. Diperhitungkan di hadapan Allah. Maka yang dijadikan patokan bukan sekedar luarnya, tapi dalamnya yang diperbaiki. Ibnu Syubrumah berkata, inna abghadha thiyabi ilayya ma khudimathu. Pakaian yang paling aku benci adalah pakaian yang aku rawat berlebihan. Bagian pakaian kan gitu ya Pak ya. Ini pandangannya beliau, bukannya haram enggak, tapi perkara yang enggak baik. Sebagian pakaian gitu Pak, sarungnya mahal, sarung dicuci nggak boleh pakai mesin cuci, nggak boleh pakai deterjen, kudu pakai apa? Sampo. Digosoknya pelan-pelan. Ada Pak ya, pakaian gitu ada Pak, beneran Pak, harganya jutaan itu Pak. Terus tidak boleh disetrika ya, dipajang. Bukannya tidak boleh pakai pakaian gitu, tapi para salaf dulu tidak suka. Kenapa? Waktunya habis buat ngerawat pakaian satu ya, berlebihan. Bukannya tidak boleh, ya boleh tapi jangan sampai berlebihan. Ya, kita masuk pada bab keempat tentang akhlak yang baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah itu akhlaknya paling bagus dari semua manusia. Orang yang paling bagus akhlaknya. Suatu saat Abdullah bin Umar berkata, ada yang bertanya suatu hari, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama, paling tinggi derajatnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling tinggi derajatnya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling gajinya paling banyak, bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan yang di dunia kelihatan bagus. Kita lihat lagi dalil yang lain. Ini tadi hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil lail sha'imin nahar. Sesungguhnya ada orang mukmin, dia bisa mencapai derajatnya orang yang sholat malam dan puasa di siang hari, hanya dengan menggunakan kebaikan akhlaknya. Ada orang yang seperti itu. Orangnya mungkin kelihatan tidak puasa kelihatan. Orangnya kelihatan nggak puasa sunnah maksudnya Pak ya, puasa wajib tetap. Orangnya kelihatan tidak sholat malam, tapi karena akhlaknya sehari-hari bagus sama manusia, Allah angkat derajatnya seperti orang yang sholat malam dan orang yang puasa siang. Ini keunggulan orang yang akhlaknya bagus sama masyarakat. Biasanya yang paling tahu ini istrinya, keluarganya. Kalau mau tahu orang akhlaknya bagus atau enggak, cerita istrinya nih, bener nggak dia bagus akhlaknya, kelihatan. Karena dia orang yang paling tahu tentang kita sehari-hari sama kita, istri, anak, saudara. Kita lihat lagi ya, dalil yang lain, hadis riwayat Tirmidzi. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya, apa yang paling banyak membuat orang masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 hal yang berongga. 2 hal yang berongga. Rongganya apa? Kosong ya, ada kosongnya, rongga. Apa 2 hal yang berongga ini? Kata Nabi, al-famu wal farj, mulut dan kelamin, kemaluan. 2 ini menyebabkan orang banyak masuk ke dalam neraka. Mulut dan kemaluan. Ya perlu saya jelaskan panjang-panjang, langsung Anda tahu apa dosa-dosanya mulut dan apa dosa-dosanya kemaluan. Itu yang paling banyak bikin orang masuk neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Tirmidzi.
Lanjut bab kelima ya Pak ya. Bab kelima, karena pendek ini ya, pembahasannya pendek-pendek, langsung kita sambung ke yang lain. Bab kelima tentang kesombongan. Sombong. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah rajulun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada seukuran biji sawi. Saya nggak pernah lihat Pak biji sawi Pak. Ibu-ibu beli sayur pernah lihat Pak? Ibu-ibu pernah lihat bijinya sawi? Kecil banget. Seberapa Pak? Nggak seimbang dengan tubuhnya. Nggak tumbuhnya? Bibitnya itu. Oh, nggak seimbang. Kecil sekali ya. Kecil. Kayak apa kecilnya Pak? Kurang kecil. Sama biji kedelai? Wijen kurang kecil. Wijen. Lebih kecil dari wijen. Iya. Lebih kecil dari wijen ya, biji sawi. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Kecil sombongnya Pak, kecil, gak kelihatan, kecil sekali. Kalau itu ada, gak bakal bisa masuk surga. Dibersihkan dulu di mana? Di neraka Pak. Sampai bersih gak ada kesombongan, baru bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Saya nanti tidak kekal di neraka, pasti akan dikeluarkan. Bahkan bisa juga tidak masuk neraka sama sekali atas kemurahan, keberkahan, kasih sayang Allah. Hadis riwayat, barusan hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebenarnya ini semuanya riwayatnya Ibnu Abi Dunya ya. Cuman juga ada jalur-jalur lain dari ulama-ulama lain. Maka kita sebutkan riwayat ulama yang lainnya. Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Ya, kalau seperti ini masuk apa ini Pak? Allah berfirman. Bukan Al-Quran ya Pak ya. Ini maksudnya apa? Hadis Qudsi namanya. Hadis Qudsi ini Rasulullah mengucapkan Allah berfirman tapi nggak ada di Quran. Jadi nggak bisa dipakai buat sholat. Baca pas sholat nggak bisa. Tapi itu firmannya Allah. Cuman tidak ada di dalam Quran. Namanya hadis Qudsi. Allah berfirman, Al-kibriya uridai. Sombong itu selendangku. Wal-'azamatu izari. Kebesaran adalah kain penutupku, sarung. Nggak tahu bagaimananya kita. Selendangnya Allah, sarungnya Allah, nggak tahu. Tapi dua hal itu khusus yang pakai cuman Allah. Yang boleh sombong cuman siapa? Allah. Yang boleh merasa besar siapa? Cuman Allah. Manusia tidak boleh merasa, oh aku ini banyak jasanya aku ini. Orang kudu sungkem semua sama aku. Orang kudu hormat semua sama aku. Lah seperti ini Pak yang bikin orang tidak masuk surga Pak. Perasaan seperti ini. Kata Allah, "Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam." Barang siapa merebut selendangku atau sarungku dari aku masukkan, aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Iki pakaiannya khusus punya Allah, selendangnya selendang Allah, sarungnya sarungnya Allah, nggak boleh direbut sama orang lain. Yang merebutnya dilempar ke dalam neraka jahanam. Ini apa tadi dua ini tadi Pak? Sombong dan merasa besar. Sombong dan merasa besar ini nggak boleh dilakukan manusia sama sekali. Dalil yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka sekecil dzarrah. Biasanya bapak-bapak baca ya, ibu-ibu juga baca di Quran, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah" atau syarran yarah, ayat yang lain. Barang siapa melakukan suatu amal seukuran dzarrah. Apa itu dzarrah? Para ulama berbeda pendapat tentang definisi dzarrah. Ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan dzarrah ini tadi biji sawi Pak, kecil sekali. Ada yang mengatakan dzarrah ini debu. Ada yang mengatakan dzarrah ini debu yang kalau jenengan misal ada sinar matahari masuk lewat jendela itu, terus ada yang terbang kecil, nah itu dzarrah. Ya Pak ya, 3 pendapat aja ya, tidak usah 5, bisa banyakkan ya. Pokoknya kecil sekali. Itu semua dihitung Pak.
lebih kecil dari angka 1. Kalau kita di audit itu, audit di laporan keuangan, uangnya masuk ke jenengan berapa, keluar berapa, di audit kan, lebih kecil dari angka 1, Pak. Semuanya akan dihitung di hadapan Allah. Bahkan orang yang punya sekecil dzarrah, sekecil debu yang kecil sekali itu, dia keimanan isinya, maka dia tidak akan masuk neraka. Sebagaimana juga kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang ada sekecil debu kesombongan. Ini disingkirkan, dibersihkan hati kita ya dari sombong, merasa tinggi, merasa oh aku ini lebih aku lebih pengalaman, aku lebih senior, aku lebih ilmunya lebih banyak. Nah, perasaan-perasaan seperti ini harus bersih kalau kita mau masuk ke dalam surga. Ada seseorang kemudian bertanya saat mendengar hadis ini tadi, wahai Rasulullah, ada orang suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus, pengen ketok api gitu Pak ya, bajunya biru, sarungnya biru, sendalnya biru, kan ada orang kayak gitu biasanya ya, kelihatan rapi. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Gak dilarang Pak, jenengan malah bagus, tapi pakai pakaian yang apalagi sholat Jumat, sholat subuh, kalau bisa sholat ini lebih bagus daripada ngadep presiden. Bapak sekarang ada, jangan presiden Pak, bupati datang sini, jangan pakai pakaian yang seadanya, enggak kan? Tapi mesti pakai pakaian yang gimana kelihatan bagus di depannya bupati. Bagaimana dengan menghadap Allah? Tentu juga gimana kita pakai pakaian yang sopan, indah dilihat, harum baunya sekitarnya kita ini pas lagi sholat tidak kecium, oh ampun deh. Makanya disyariatkan sholat Jumat apa Pak? Mandi dulu, karena ngumpul banyak orang. Apalagi zaman dulu nggak ada kipas angin, nggak ada AC, pas sumuk bau semua nanti kalau semuanya nggak mandi. Dianjurkan untuk mandi. Pokoknya kalau kumpul sholat yang rame-rame seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat istisqa nggak bisa, nggak ada air. Sholat yang rame-rame disyariatkan apa? Mandi dulu. Kenapa? Biar nggak ganggu temennya di sekitarnya ini. Saking Islam pengen jaga akhlak kita dengan orang lain, jangankan kata-kata yang menyakiti, bau saja nggak boleh. Nggak sampai kata-kata Pak, apalagi sampai gunjing, kata-kata menyakiti orang lain dengan kata-kata, lebih parah. Baunya doang ini nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tapi yang dimaksud dengan kesombongan yang disebutkan dalam kasus orang tidak bisa masuk surga karena ada kesombongan. Apa definisi sombong kata Nabi? Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ulang lagi ya. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Ada ucapan benar, tapi munculnya dari anak kecil, Pak. Pak, enggak boleh gitu, Pak. Misalnya gitu ya, ada anak kecil. Oh, boy, anak cilik. Enggak usah nasihati wong gede, ngono misalnya. Ini bentuk salah satu kesombongan. Kalau yang diucapkan anak kecil itu benar, lalu kita tolak dan kita remehkan anak kecil ini tadi, ini termasuk kesombongan yang dimaksud Nabi SAW. Kesombongan tadi apa definisinya Pak? Ulangi lagi, ada dua definisinya kesombongan. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ini dilakukan, masuk kategori sombong. Walaupun jenengan sudah luar biasa tinggi derajatnya, aku wis mondok 40 tahun misalnya gitu. Aku wis ngilmu, belajar ilmu sekian tahun. Terus ada orang negur saya. Yang dia tegur benar Pak. Gimana sikap kita harusnya? Menerima teguran. Terima kasih, jazakumullah khairan, makasih banyak Pak, sudah ditegur, dikoreksi, betul itu saya salah. Berat ini menerima seperti ini, berat. Tapi ini yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kita menolak tadi, masuk kategori apa? Sombong. Kalau menolak masuk kategori sombong. Berarti pakai pakaian mewah boleh,
Pakai pakaian yang kelihatan bagus boleh, tidak dilarang. Yang dilarang ini Pak, masalah hatinya yang kotor ini, yang diperbaiki. Tetapi juga kita perhatikan lagi, masuk kepada pembahasan ke-6 yang dipisahkan oleh beliau tentang masalah bersikap angkuh. Di bahasa Indonesia, sombong ini seringkali dikaitkan dengan angkuh saja dianggap sama ya. Sebenarnya beda. Sombong dengan angkuh ini dua hal yang berbeda dalam bahasa Arab. Di sini dalam bahasa Arab versinya kalau sombong itu al-kibr, kalau bersikap angkuh salah satunya al-ikhtiyal. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di alam Al-Quran disebut Allah tidak suka orang yang ikhtiyal. Apa ikhtiyal? Sombongnya itu angkuh, bukan sekedar sombong. Kalau sombong tadi definisinya kita tahu, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ini sombong. Angkuh ini lebih kepada bentuk bangga. Sombongnya lebih kayak pamer, merasa paling tinggi. Kita lihat dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada seorang di hari kiamat karena dia dulu di dunia menyeret sarungnya dengan cara angkuh. Salah satu bentuk angkuh di masa lalu, zaman dulu ya Pak ya, dan juga pernah di zaman kita, pakai sarung itu dibikin selebor, ya. Sarungnya dibikin selebor sampai nyeret-nyeret gitu, supaya menarik perhatian orang dan kelihatan sombong. Makanya termasuk yang dilarang pakai pakaian selebor. Selebornya sampai apalagi membuat dirinya ini angkuh, merasa tinggi. Ketok gagah, dalam hatinya, wah, iki bagianku iki. Tak dideloi ya gini ya. Si anyar dideloi. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Apalagi sampai dia ada keangkuhan yang tinggi dalam hatinya, Allah ancam, Allah tidak akan melihat pada dia hari kiamat sama sekali. Tidak ditoleh sama Allah. Tidak dilihat sama Allah. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki berjalan dengan sombong, memakai pakaian yang indah. Dia merasa kagum dengan dirinya. Wah, api ini pakaianku. Bangga dengan dirinya. Allah tenggelamkan dia. Khosaf. Khosaf ini tenggelam, hilang moro-moro gitu Pak. Jangan mungkin pernah lihat ada berita. Namanya kalau di berita namanya sinkhole. 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 Bisa dicari di Google. Dia lubang yang muncul tiba-tiba hilang Pak. Gak ada apa-apa. Sampai sekarang sains modern pun tidak bisa menemukan apa penyebab sinkhole. Moro-moro tenggelam Pak. Seret, moro ada lubang muncul. Pernah lihat nggak Pak ya? Beritanya pernah? Di medsos, di TV. Tiba-tiba di jalan, orang lagi jalan, langsung muncul lubang, hilang orangnya. Tidak ditemukan. Dan ini kejadiannya banyak. Salah satu ciri hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah banyak terjadi khosaf. Banyak terjadi penenggelaman ke dalam bumi. Seperti yang terjadi pada Qarun, orang kaya di zaman Nabi Musa. Ditenggelamkan sampai sekarang kita kenal namanya harta Bapak. Harta karun. Karena Qarun dulu ditenggelamkan sama hartanya semuanya ke dalam bumi. Sehingga orang yang menemukan harta dari bumi, dari bawah tanah, disebut oh iku hartane Qarun zaman dulu. Orang ini juga sama seperti Qarun tadi yang sombongnya luar biasa. Dia sombong berjalan pakai pakaian angkuh. Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi dan dia terus terombang-ambing dalam bumi sampai hari kiamat. Tersiksa di dalam bumi sampai hari kiamat orang ini. Ini ancaman di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bagi orang yang punya kesombongan angkuh karena pakaian yang dia pakai. Sampai Ibnu Umar melihat ada orang menyeret-nyeret pakaiannya. Pakaiannya selebor Pak. Diseret-seret kelihatan. Sebenarnya patokannya bukan di selebornya saja. Tapi dalam hatinya ini, bentuk pakaiannya apapun Pak. Walaupun pakaiannya bentuknya pakaian keagamaan. Mohon maaf ya, pakaian keagamaan. Jubah, serban. Syariatnya bagus Pak pakaiannya. Tapi dalam hatinya ada kesombongan angkuh dengan pakaian ini. Masuk atau tidak? Masuk dalam pembahasan ini.
Patokannya bukan sekedar selebornya itu, selebornya juga tidak boleh. Selebor pakaiannya. Tapi pakaian walaupun ketoni alim bagus, hatinya ini angkuh sombong, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, masuk dalam ancaman ini. Ibnu Umar melihat ada orang menyeret pakaian. Beliau bilang, ini setan-setan punya saudara. Nyinggung orang. Ini saudaranya setan, katanya Ibnu Umar. Beliau sampai ucapkan 2 atau 3 kali untuk menegur perbuatan sombong seperti tadi. Ya. Ini adalah pembahasannya. Jam berapa ini, Pak? Sampai jam berapa? Belum ya? Oh, belum. Saya izin minum dulu ya, Pak ya. Bismillah. Mohon maaf, minum sendirian. Biasanya ada nanti minumannya. Ada ya, Pak ya? Ada ya, nanti jenengan minum. Oke, ganggu ya. Tak fokus, Pak. Bab ke-7. Ini agak maraton ini, banyak yang kita ambil ya babnya dari bab 4, 5, 6, 7. Bab ke-7 tentang perlunya membatasi angan-angan. Cita-cita ini jangan terlalu tinggi banget sampai lupa dengan akhirat. Jangan terlalu udah punya rumah 1, tak golek duit meneh, tak banyakin lagi, beli rumah lagi. Enggak apa-apa sebenarnya, Pak ya. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai membuat lalai dari urusan akhirat. Ini yang menjadi topik kita pada pembahasan bab ke-7. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah suatu saat memegang tangan beliau. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab ya. Dipegang tangannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang asing. Atau sekedar orang lewat, orang dalam perjalanan. Jenengan kalau perjalanan, Pak, bawa barang seberapa, Pak? Perjalanan jauh, Pak. Mudik, pulang kampung atau naik kereta. Bawa barang berapa, Pak, biasanya, Pak? Pokoknya dua kan, tangannya 2, Pak. Allah kasih tangan 2 buat bawa segitu kan, cuman. Paling pol bawa 3 di belakang punggung lah ya. Gambarannya Rasul kasih perumpamaan seperti itu dunia. Bawa secukupnya seperti kamu lagi mau perjalanan jauh. Ini perjalanan jauh ke akhirat. Jangan kamu bawa kayak mau tinggal di situ. Enggak, kamu cuma lewat kata Rasul. Dunia ini cuma tempat lewat. Umur kita di dunia berapa, Pak? Paling lama. Katakan 100. Betul? Kalau kata Nabi SAW, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Jarang orang lewat di atas 70. Umur 100 ada, Pak? Ada. Langka sekali. Sulit ditemukan. Dibandingkan dengan 1 hari. Di hari kiamat nanti. Yang perbandingannya berapa? 1 hari bagaikan 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Kata Allah disebut 1 hari kiamat berapa? 50.000 tahun. Tidak ada apa-apanya dengan usia kita di dunia. Cuman lewat ini, Pak. Nanti di hari kiamat kita nanti bukan hari cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada hari 1 yang disebut berulang-ulang di Al-Quran. Hari apa? Kiamat. Al-Quran cuman menyebut hari, ada hari apa di Al-Quran? Jumat ya, Pak ya? Di surat Jumat tentang perintah untuk sholat Jumat. Ada nggak di Quran disebut hari Senin? Tidak ada. Hari Selasa? Tidak ada. Hari Rabu? Tidak ada. Yang disebut Quran yang paling banyak cuman 1 hari. Apa itu? Bukan Jumatnya. Hari kiamat. Dan terjadi di hari Jumat. Hari kiamat terjadi di hari Jumat. Hari kiamat, Pak. Itu hari yang disebut dengan nama-nama banyak. Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Nama-namanya banyak sekali. Gambarannya nanti terjadi langit digulung, bintang ditabrakkan, kejadian yang besar, dan itu terjadi nanti 50.000 tahun. Kita semua akan menyaksikannya. Hari itu setiap orang tanpa pakaian dan busana, membawa amalnya masing-masing. Orang satu lari dari orang lain, takut. Kenapa? Takut dituntut sama keluarganya. Jadi jangan sangka bangkit dari kubur reuni, endi istriku, endi bapakku. Enggak, Pak. Ngelihat bapak, waduh aku punya dosa sama bapak biyen. Ingat sama dosanya sama bapaknya. Ngelihat istrinya, aduh aku punya tanggungan sama istri. Belum aku tunaikan. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Hari di mana seseorang lari dari pasangannya. Lari dari temannya. Ikut temanku dulu, pelukan. Enggak.
bukan pelukan. Lari. Kabur dari orang dulu ini, saya pernah dolimi itu, saya pernah dolimi itu. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini hari yang besar yang kita ulang-ulang setiap sholat. Surat Al-Fatihah apa, Pak? Maliki Yaumiddin. Apa arti Yaumiddin? Hari ya, yang merajai hari pembalasan. Din artinya balas. Dibalas semua perbuatan. Walaupun sekecil tadi dzarrah. Apa dzarrah tadi? Debu yang terbang ketika kita lihat di sinar matahari itu dzarrah. Kemudian kata Ibnu Umar, setelah Ibnu Umar dinasehati sama Rasul seperti itu, Ibnu Umar membuat nasihat juga buat orang lain. Apabila kamu masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Apabila kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Cangkruan, ndak lapo-lapo, Pak. Ngopi, anak senja, nggak ngapa-ngapain. Jangan seperti itu, kata Ibnu Umar. Ambil kesehatanmu untuk persiapan masa sakitmu. Pas masih sehat, ibadahlah yang banyak. Karena nanti kalau kamu sakit, ibadah yang kamu tinggalkan saat sehat dihitung sebagai pahala saat sakit. Iya, Pak? Ini orang biasanya sholat jemaah di masjid. Tiba-tiba sakit seminggu. Nggak sholat jemaah di masjid. Selama dia nggak jemaah di masjid, apakah dihitung berjamaah? Kata Nabi, dihitung berjamaah. Karena itu kebiasaannya dia waktu hidup masih sehat. Pas lagi sakit, Allah halangi dia dari berjamaah, tetap dihitung pahala jemaah, Pak. Ada orang rutin puasa sunnah, tiba-tiba kena penyakit nggak bisa puasa. Apakah dihitung pahala puasa sunnah? Dihitung pahala puasa sunnah, walaupun orangnya nggak berpuasa. Ini yang dimaksud, ambil persiapan masa sehatmu untuk masa sakitmu, ambil persiapan masa hidupmu untuk masa matimu. Kalau hati masih keras, saya sarankan coba mandikan jenazah, Pak. Kalau ada yang meninggal, ikut mandikan. Izin keluarga, boleh nggak saya coba mandikan? Jenengan lihat, mandikan jenazah, mengkafani, mensolati, sampai menguburkan. Itu akan membuat hati yang tadinya keras menjadi lembut. Mulai ingat akhirat. Biasanya Allah tegur kita lewat saudara, tiba-tiba saudara meninggal. Tiba-tiba tetangga meninggal. Itu nasihat buat kita, ditegur. Mari ini awakmu, ntar lagi kamu. Tadi saya baru praktek pengurusan jenazah, pelatihan di sana, di Al-Huda, di kota, di Lumajang. Di sana kita praktekkan. Dan itu langsung kita bayang no kabeh wis. Suatu saat aku kayak gini. Kita kan banyak penjelasan panjang, Pak, ada. Gimana Ustadz kalau kasusnya orang meninggal ini kecelakaan? Gimana cara mengkafaninya? Gimana cara mandikannya? Saya bahas tadi kan. Gimana kalau orang yang meninggal ini kejadiannya gini, kejadiannya gini? Langsung kita tuh teringat, kira-kira nanti besok aku dimandikan itu dalam kondisi seperti apa? Kayak apa aku matinya itu nanti? Ada enggak kita membayangkan seperti itu? Kira-kira aku nanti meninggalnya seperti apa? Itu pas lagi kita praktek memandikan, mengkafani, terbayang semuanya, Pak. Dan itu yang membuat hati kita hidup. Makanya kata Nabi SAW, orang yang merawat jenazah tadi, mensolati, terus ikut bawa jenazahnya sampai di kuburan, sampai selesai dikubur, dapat berapa pahalanya? Kata Nabi, 2 kirot. Apa itu 2 kirot? Kata Nabi, 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Jangan kalau pergi ke Madinah, gunung Uhud itu besar, Pak. Ya, tapi nggak sebesar Semeru ya, Pak ya. Tapi besar gunung Uhud. Pahala sebesar itu 2 kali. Kalau nggak sampai selesai cuma nyolati dapat 1 kirot. Alhamdulillah, masih syukur dapat. Kenapa kira-kira? Karena itu membuat menghidupkan hati kita. Jadi kalau ada ngurus-ngurus jenazah ikut, Pak. Tapi jangan ikut yang di luar ngobrol-ngobrolnya doang. Itu nggak nginget akhirat tadi. Ingat dunia toh. Ikut terjun, mandikan, nggak bisa mandikan, ngafani, sholati, bawa, terus ketika dikuburkan lihat praktek penguburannya itu tadi. Itu membuat hati kita ingat lagi tentang akhirat. Makanya kuburan itu bukan dihias. Kalau kuburannya dihias, apalagi dikasih lampu ya, Pak ya, dikasih apa lagi, dihias-hias gitu kayak pernikahan, nggak jadi ingat akhirat, Pak.
Ingat apa? Manten. Nah, ingat manten. Ini mohon maaf karena sebagian kuburan dihias kayak mantenan. Nah, tujuan dari kuburan mengingatkan kita tentang besok saya bakal seperti ini, mati. Apa yang saya persiapkan selama ini? Ya dunia ini cukup sekilas saja, kita kerja pagi, siang, sore. Allah kasih waktu istirahat sama untuk fokus ibadah wis itu. Sore pulang maghrib, jangan ngejar dunia terus tidak mari-mari. Nah, mari-mari padahal nanti yang dipersiapkan adalah amal solehnya. Dunia cuma perantara buat amal soleh. Nah ini sambil nyambung lagi. Ini jam berapa sih? Isaknya Pak? Belum ya Pak ya? Jam 7 nah. Oh jam 7. Jam 7. Saya kasih gambaran singkat tentang usia manusia. Pernah saya bahas ini berkali-kali, mungkin Pak Zaki dengerin yang ikut kajian saya. Usia manusia kita bagi per 10 ya Pak ya. Ibu-ibu ya juga ya, dibagi per 10 Bu. Nah, usia 1 sampai 10 anak-anak ini biasanya, bagi mereka apa yang paling penting kira-kira? Bagi anak-anak, kira-kira apa Pak? Usia 1 sampai 10, yang paling penting di kepalanya dipikir tiap hari apa Pak? Usia 1 sampai 10. Main ya, main. Usia 10, anak-anak suka paling penting bagi dia dunia itu adalah main. Paling penting main. Baru usia 10 sampai 20 sadar dia. Sadar apa Pak? Elek main, tok ndak lulus aku sekolah. Akhirnya mulai sadar apa yang paling penting bagi dia? Belajar ya Pak? Berarti usia 20 paling penting adalah belajar, dapat nilai bagus. Masuk usia 20 sampai 30 sadar Pak. Nilai ini tidak terlalu penting Pak, kata dia. Yang paling penting apa? Rabi. Duit dulu ya, ya. Rabi juga. Duit kan? Sadar. Buat apa nilai tinggi-tinggi? Lawang yang jadi pengusaha beras itu tidak sekolah, katanya dia, gitu kan ya. Loh, jadi pengusaha itu tidak sekolah, bukan nilai yang menentukan dapat duit. Dia baru sadar, berarti yang paling penting duit. Duit maksudnya dengan apa? Kerja, cari kerja ya Pak ya. Usia 20 sampai 30. Pas usia 30 ke 40 sadar yang lain. Mulai ngobrol sama temennya, ngobrol tentang gulaku kok gini, gitu ya. Bahas gula, darah, kolesterol, perbincangan orang-orang usia 30 sampai 40 biasanya sudah mulai ngomong itu ya Pak ya. Ini aku rodok asam urat atau segala macam. Mulai itu 30 40. Jadi dia mulai sadar yang penting itu bukan uang, kata dia. Yang penting apa berarti Pak? Sehat. Buat apa ngumpulin uang banyak-banyak sekali masuk rumah sakit hilang semua uangnya Pak? Saya ngumpulin misalnya 1 tahun ini alhamdulillah terkumpul 50 juta. Masuk rumah sakit 1 malam habis 50 juta Pak. Betul ya? Ya. Nah berarti yang paling penting apa? Sehat. Pas sadar usia 40 sampai 50 sadar. Iki sehat pun tidak mungkin. Kata dokter ini saya diperiksa katanya ini sudah faktor U Pak. Oh faktor U. Usia tidak bisa. Mau gimana pun kamu berusaha lari dari sakit, kalau usianya sudah sepuh, tetap apa? Sakit. Memang istilahnya mesin ini sudah usang wes, tidak bisa ini, kudu diganti. Tapi tidak bisa diganti, di mana belinya Pak? Ujung-ujungnya berarti dia sadar, berarti sehat ini bukan yang paling penting. Yang paling penting apa? Kumpul sama keluarga wes, tidak apa-apa saya sakit, tapi saya masih ngelihat anak cucu saya. Dia sadar penting kumpul-kumpul. Ayo nak, buat apa sukses punya rumah, punya kekayaan, tapi anaknya jauh tidak pernah nemuin jenengan. Mungkin yang belum punya cucu belum sadar ya Pak ya. Yang sudah punya cucu bagi dia yang paling penting ngelihat cucunya, ngelihat anaknya. Kalau bisa video call tiap hari ya Pak. Betul ya Pak ya, video call tiap hari. Pengen lihat keluarganya, pengen deket, kalau bisa tinggal bareng. Jangan jauh-jauh lah, anaknya jauh di Jakarta kerja, nyari uang banyak Pak. Sugih, sukses, terkenal, tapi nggak pernah nemui orang tuanya. Kira-kira gimana? Nah, sedih orang tuanya kan? Ya dia cuma bisa bangga, anakku ini. Jadi dia sadar umur 50 yang paling penting itu keluarga. Tapi akhirnya masuk usia 50 ke 60 sadar. Ternyata ya keluarga ini, kalaupun nanti saya meninggal, saya ditinggal. Ujung-ujungnya uang yang Anda kumpulkan semua jadi rebutan
waris, rebutan waris ya Pak ya, diincer warisannya. Malah mungkin sebagian keturunan ngarep jenengan mati. Mohon maaf Pak, ada yang seperti itu, ada mengarep iki bapak mbah itu punya sawah. Nah iki anak si cucu anak cucunya kelilit judi online, bayar utang sana sini. Gimana cara bayar utang? Cuman bisa nunggu waris itu. Ya dia berharap gimana mbahnya atau bapaknya ini meninggal biar warisannya turun. Baru dia sadar umur 60, ternyata yang paling penting amal soleh. Selama ini saya umur 10 nyari mainan, umur 20 nyari ilmu, umur 30 nyari uang, umur 40 nyari sehat, umur 50 nyari keluarga, umur 60 baru sadar selama ini yang saya cari seharusnya amal soleh, baru sadar. Tapi sudah terlambat. Ini semoga menjadi nasihat. Insya Allah kita sambung ini kayak sudah adzan di tempat lain ya Pak ya? Iya. Oh sudah ya, saya tidak terlalu kedengar. Oh sudah ya, oke. Mohon ditegur kalau sudah adzan biar Alhamdulillah, semoga memberikan kehidupan untuk hati kita semuanya, menjadi orang istiqomah. Insya Allah sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, semoga Allah pertemukan kita nanti di surganya. Berjumpa dengan para nabi, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah. Hidup di dunia ini cuma hidup pura-pura, hidup sementara, ujian, tes, bukan hidup sebenarnya. Dipersiapkan sama Allah kehidupan kita nanti di surga. Maka jangan kamu gadaikan hidupmu di dunia untuk mengorbankan, kebalik ya, jangan kamu gadaikan hidupmu di surga untuk dapatkan kehidupan dunia. Gadai, tahu gadai Pak? Gadai kan motor, kasih digadaikan dapat uang kan? Nah, jangan kamu gadaikan kehidupanmu yang di surga nanti ditukar sama dunia. Kira-kira begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak ada pertanyaan nggih ya? Nggak usah ada. Ada pertanyaan? Dibuka aja. Oh, dibuka pertanyaan. Monggo. Sambil menikmati Apa itu, Pak? konsumsi. Oh, ada konsumsi. Nggih, monggo konsumsinya. Monggo mungkin ada yang ditanya. Monggo. Iya. Jam 7 ada. Oh iya. Ini ada konsumsi, alhamdulillah, masya Allah. Monggo mohon dibantu, Pak. Tidak bisa. Faktor usia, Pak. Faktor usia, nggih. Faktor usia. Satu saya. Monggo, kali dijamin monggo. Agak lemes soalnya. Tidak Monggo. Tidak ganggu sembahyang. Ya, ada yang teman-teman ke erupsi Semeru ya? Abu Muhammad ya? Masya Allah. Lagi parah-parahnya ini ya, erupsi ya? Monggo konsumsinya Pak. Monggo. Silahkan. Barangkali ada yang tanyakan. Mungkin diparingi sehat semuanya. Boleh kapan-kapan nanti temanya cara mengurus jenazah ya. Boleh kapan-kapan Pak. Praktekkan pura-pura etok-etok supaya tergambar. Sebenarnya ngurus jenazah itu sederhana ya. Sederhana maksudnya Islam ini mudah sebenarnya. Nah, ngurus jenazah itu mandikan itu seperti mandi junub Pak. Mandi junub Pak ya. Mandi besar habis berhubungan, nah kayak gitu. Cara mandikannya sama seperti itu. Terus dikafani, kafan itu yang penting kain menutup itu. Terus dikubur sudah, dikubur yang penting hadap kiblat, hadap ke arah kanan, wis. Itu cara ringkas mengurus jenazah. Saking kemudian ada tata cara gini itu penyempurnaan saja. Untuk kainnya itu enggak harus 3, 4 itu enggak ada. Sunnahnya 3 helai. Itu disunahkan. Ya, tujuannya itu yang penting kan supaya tidak transparan, terawang gitu ya.
Dan juga kalau misalnya ada kotoran itu ndak tembus. Boleh ndak ngapane ayat yang pakai lawan-lawan yang kamu umpama pakai terpal gitu loh. Oh ya. Boleh benda Kain atau kan yang mahal seperti kain celana umpama Nggih. yang warna putih. yang disunnahkan kain 3 helai dan berwarna putih. Itu Ya. sunnahnya nggih. Kesederhanaan. Seperti sederhananya kayak tahu orang ihram atau haji. Pakaian ihram itu ya kafan, Pak. Makanya orang yang meninggal dalam kondisi umroh atau haji ihram, dia dikafani dengan kain ihramnya. Kain yang dipakai yang 2 aja, Pak, ya, bawah sama atas itu. Udah dibungkus pakai itu. Kalau dia pakai yang kain lain, apakah boleh? Boleh, tapi tidak kurang bagus. Warna lain, loh, misalnya cuma punya kainnya warna hijau, ya udah nggak apa-apa, boleh, Pak. Bahkan dalam kondisi tertentu seperti yang terjadi dalam perang Uhud. Perang Uhud itu korban Muslim itu banyak, sampai saking banyaknya nggak cukup kainnya, Pak. Akhirnya satu kain dipakai untuk 3 orang. 3 orang digabung jadi satu, dibungkus satu kain. Saking nggak cukupnya, dikubur jadi satu. Dengan kalau nanti pergi umrah, nanti biasanya mampir ke bukit apa namanya, ke tempat perang Uhud. Di sana nanti ada kayak bekas sumur besar, tempat kuburan. Oh, Pak. Rodok lemes saya, Pak, makanya kudu makan ini. Rodok lemes tadi apa? Kegiatan di sana. Enggak di dahar. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, terutama tentang ngurus jenazah boleh juga, karena tadi saya baru bahas itu ya. Kalau perempuan bukan 3 helai, 5 helai yang disunahkan. Perempuan. Satu buat kerudungnya, kalau di kafan itu ya. Satu buat kerudungnya, satu buat gamisnya, satu buat sarungnya, terus yang buat nutupi 2 helai. Di 5. Biasanya sudah tersedia itu. Kalau misalnya apa pakaiannya itu agak jahit, enggak apa-apa, karena perempuan itu saat ihram pakaiannya boleh berjahit. Nah, yang sering dilanggar biasanya ini. Aurat dari yang dimandikan itu tidak boleh ditampakkan, Pak. Harus ditutup antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan juga begitu. Dan yang mandikan perempuan hanya boleh perempuan saja. Kecuali suami istri. Suami dengan istri ada kebolehan saling memandikan. Kalau meninggal salah satunya. Tapi sebagian ulama melarang. Nah, kalau dilarang ya sudah, perempuan dimandikan perempuan saja, laki-laki dimandikan laki-laki saja. Saat dimandikan, ditabir, Pak, ditutup. Jangan ditonton. Di bagian tempat itu dijadikan tontonan. Yang mandikan cuma 3 atau 4, yang nonton rame keliling gini ngeliatin. Jangan. Ini karena kejadian di sebagian tempat kayak gitu, tidak boleh. Yang bertugas saja yang boleh menyaksikan, itu pun ditutup. Dan tangan yang menggosok tidak boleh menyentuh langsung area kemaluan, tapi dia harus menggunakan sarung tangan atau kain, dililit kain gini, tidak boleh nyentuh langsung, ya Pak ya. Gitu. Langsung kemaluannya. Iya, nggak boleh, harus dililit kain. Kaos tangan, apa? Boleh, yang penting tidak apa ya, sebenarnya sarung tangan ini masalahnya kalau dia terlalu seperti nyentuh beneran itu juga masalah, tapi lebih baiknya kayak kain dililit gini dipakai gosok itu, nah digosokkan gitu. Nah, lebih jelasnya mungkin kapan-kapan kita bahas khusus ya, karena penting. Jangan apa
nunggu mudin. Oh iya. Selalu nunggu mudin. Sini kebanyakan nunggu mudin. Nah, khawatir mudinnya ada keperluan, Pak. Iya. Terus nanti mayatnya malah membusuk. Nah, kalau dimandikan lumayan ada air kapur, itu kan mengawetkan. Nanti dicampur kapur, itu kapur barus tuh, Pak. Apa? Apa itu? Iya, kapur barus itu. Ditumbuk nanti biasanya dicampur air, disiramkan terakhirnya itu. Itu lumayan mengawetkan sehingga tidak cepat busuk. Kalau nunggu mudinnya lama datangnya, ono urusan mana-mana, tambah repot. Malah seneng mudin itu kalau udah dimandikan sudah seneng mudinnya. Nggak perlu dia yang mandikan, ngafani gitu. Ya, sampun ya. Itu sekarang mulai menunggu mudin itu mulai diberontak sekarang. Jangan menunggu mudin siapa yang ngerti ya itu dimanfaatkan. Nggih, lebih cepat seperti itu karena harus segera perawatan itu. Kalau semakin lama nggak dimandikan, Pak, semakin kaku, semakin dingin. Kalau sudah kaku atau dingin, potensi bisa sampai patah tulang. Dan mematahkan tulang orang yang meninggal itu tidak boleh. Jadi, mumpung masih anget, masih gampang gerak, nah itu dimandikan enak. Kalau lama nunggunya kering, Pak, saya pernah mandikan orang yang udah kaku, sulit mandikannya, sulit. Gitu. Saya sarankan coba. Di sini ada yang pernah mandikan? Pernah. Jangan pernah. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Pernah, Pak Rahmat? Belum pernah. Alhamdulillah pernah ya. Ini ya dicoba. Dimandikan orang yang mengerti di sekitar lain. Kemudian datang langsung berangkat. Minimal yang belum pernah nanti nyoba bantu, cuman nyiram-nyiramin itu biar tahu caranya. Karena kita tidak tahu kan ke depannya siapa yang meninggal dari keluarga kita harus merawatnya. Yang saya pikir itu Pak. Kok wedinan jangan kelor orang mati itu. Kenapa? Wedinan jangan kelor kenapa? Orang mati gitu. Kenapa jangan kelor? Akhirnya saya datang, tidak apa-apa. Jangan ditapakan masih orang mati. Tak boleh Pak. Apa keyakinannya, Pak? Apa keyakinannya? Ini saya pikir apa? Kalau ada orang mati tidak boleh makan jangan kelor gitu. Iya. Oh, gitu. Apa keyakinannya, Bu? Tidak tahu. Saya sering dibuat pakai mandian. Oh iya, tadi saya diceritain katanya kalau daerah Kediri dan sekitarnya itu untuk mandikan jenazah pakai air campur kelor ya, Iya. sampai ditepuk-tepuk gitu. Ya itu. Ya. Sebenarnya itu versinya orang dulu karena zaman dulu kan tidak ada sabun, Mbak. Sabun tidak ada. Zamannya Rasul kan tidak ada sabun. Kalau zamannya Rasul itu pakai daun bidara. Daun bidara itu dikremes-kremes gini, nanti keluar busa. Dipakai. Nah mungkin orang dulu tidak ada daun bidara, dilihat daun kelor ini kok arum gitu ya, enak buat ngilangkan bau, pakai daun kelor gitu. Nah, kalau yang seger yang Terus orang dulu kan biasanya kalau ngelarang sesuatu itu pakai apa namanya? Kayak kualat gitu ya. Jangan gini nanti kualat gimana ya. Nah, karena nasihatinnya kadang nggak nyari yang masuk akal. Pokoknya orang nggak melakukan gitu. Jangan makan kelor kalau ada meninggal. Mungkin maksudnya biar kelornya nggak habis mau dipakai buat nyuci, mandiin orang meninggal. Mungkin gitu maksudnya. Tidak harus pakai air hangat. Yang penting airnya tidak merusak tubuh orang yang meninggal. Jangan sampai merusak gosoknya atau apapun itu. Termasuk biar nggak merusak apa salah satunya, pas baru meninggal langsung diikat sini Pak ya, rahangnya ini. Karena kalau nggak diikat sini, ini diikat gini ya. Kejadiannya nanti gini, buka, mangap. Jadi pas baru meninggal langsung diikat sini. Kalau ditanya dalilnya apa, enggak ada. Tapi dalil umumnya jangan sampai orang takut atau bercerita buruk tentang mayit. Gimana biar nggak cerita buruk tentang mayit? Dijaga penampilannya, diikat. Gitu. Dikasih kapas itu supaya tidak mengalir darah atau kotoran. Sebagian itu ada yang keluar dari telinganya, dari sininya. Nah kalau itu keluar nanti jadi perbincangan. Nanti sampai dibilang biki suul khotimah, diceritain ke orang-orang. Anu ya apa? Jangan-jangan areke dulu gini aku gak masuk gunjing ya, tapi nah itu cerita Pak. Akhirnya mengumbar aib yang meninggal. Padahal Rasul berjanji bagi orang yang memandikan jenazah dan menutupi aibnya,
maka dalam hadis riwayat Tabrani dan lain-lain, maka dia dihapus 40 dosa besarnya. Hadisnya sahih. 40 dosa besar yang dulu dia lakukan di dunia dihapus. Khusus bagi yang mandikan jenazah dan menutupi aibnya. Gitu. Teman-teman, kita tutup dulu. Jam 7 lewat ya. Kita akhiri. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pada ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.